kita mulai ibadah kita pada hari ini, teman-teman dipersilahkan mengambil waktu saat teduh. Kita ada sampai hari ini, semuanya itu adalah anugerah Tuhan. Mari kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita menaikkan lagu Ku Ada. Sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih berkat siraman-Mu. Sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih berkat siraman-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih berkat siraman-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Ku mau memuji-Mu selamanya. Ku mau memuji-Mu selamanya. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, sehingga kami bisa ibadah pada hari ini. Berkatilah ibadah ini agar berjalan dengan lancar, dari awal hingga akhir. Kami serahkan doa ini kepadamu. Amin.
Sebelum kita mulai pokok-pokok doa syafaat kita, mari kita naikkan lagu Pelangi Kasih-Nya. Terima kasih Bapak atas semua kesempatan yang sudah Engkau berikan untuk kami. Terima kasih untuk kasih setiamu yang tidak pernah habis untuk hidup kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang selalu ada untuk kami. Terima kasih Bapak.
Kami berdoa untuk teman-teman kita semua yang sedang bersekolah ya Tuhan. Berkati pendidikannya hingga yang sebentar lagi akan lulus, Engkau sertai ya Bapa. Kami percaya rencana-Mu yang terbaik untuk semua hidup kami ya Bapa. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara ini. Engkau berkati dari pemerintah daerah hingga pemerintahan pusat. Kami percaya Engkau yang terbaik untuk melakukan semuanya ya Tuhan. Berkati juga gereja ini ya Bapa. Kiranya gereja ini bisa menjadi berkat bagi sama kami di sekitarnya. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan pokok doa syafaat ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersama-sama menaikkan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pada kesempatan saat ini kita boleh bersama-sama berkumpul untuk bersekutu kepada Tuhan di dalam persekutuan pemuda remaja GKA Anugerah Tulung Agung. Teman-teman yang terkasih, mari kita bersama-sama berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh kembali bersekutu bersama-sama dengan teman-teman kami. Kami percaya dimanapun kami berada, Tuhan tetap boleh menyertai dan menolong kehidupan setiap kami. Sebentar bersama-sama kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami menyadari kami manusia yang penuh dengan dosa. Ampuni kami sehingga kami benar-benar boleh layak di hadapan-Mu, dan kami senantiasa boleh sungguh-sungguh di dalam kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa setiap kita pasti pernah rekreasi atau study tour atau berpergian ke suatu tempat yang belum pernah kita tuju sebelumnya. Saya punya gambaran. Bayangkan saja seandainya kita bersama-sama pergi rekreasi ke Belanda. Setiap kita pasti tidak banyak yang pernah ke Belanda. Bahkan belum pernah sama sekali ke negara Belanda. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita memiliki kesempatan untuk pergi ke negara kincir angin, ke negara Belanda, pasti kita sangat bersuka cita dan mempersiapkan diri kita dengan semaksimal mungkin. Bahkan kita tidak mau bahwa perjalanan kita itu akan sia-sia. Teman-teman, apa hal yang penting yang perlu benar-benar kita pikirkan ketika kita sudah mempunyai rencana untuk kita bersama-sama pergi rekreasi ke Belanda? Apa sih sebenarnya hal penting yang perlu kita pikirkan karena kita sudah ada kesempatan pergi ke sana, ke negara Belanda, negara bunga tulip yang indah sekali? Saya percaya bahwa kita akan mempersiapkan semuanya dengan baik, dan yang terpenting karena kita belum pernah pergi ke sana, kita pasti akan memilih, kita pasti akan mencari seorang guide, seorang leader, seorang yang menuntun kita, memandu kita untuk mencapai tujuan kita. Kita butuh leader, kita butuh guide untuk menuntun kita pada tujuan yang pasti, pada tujuan yang jelas. Karena apa? Kalau guide-nya, kalau pemimpinnya, kalau leadernya itu benar-benar orang yang asal-asalan, nanti jangan-jangan kita bisa tersesat, kita bisa kesasar, kita tidak sampai pada tujuan. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari ilustrasi tersebut, pernahkah kita benar-benar memikirkan tentang kehidupan kita? Kehidupan kita juga harus memiliki tujuan yang jelas. Supaya apa? Supaya kita tidak berakhir di dalam kebinasaan, di dalam maut. Teman-teman, jangan sampai hidup kita itu berakhir pada sesuatu yang salah. Hidup kita harus memiliki tujuan yang jelas, karena kita tahu bahwa kehidupan kita di dunia ini itu hanya sementara. Maka kita perlu memikirkan bahwa tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk kekekalan. Untuk kekekalan. Tujuan kita hidup di dunia ini yaitu kita ingin berkumpul bersama-sama Bapa di surga. Teman-teman,
Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-25. Hari ini kita memiliki kesempatan untuk membahas salah satu tema yang luar biasa, mempunyai tujuan yang pasti. Amsal 16 ayat 25, demikianlah firman Tuhan. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Nah, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup di dalam dunia yang penuh kejahatan, banyak sekali hal-hal yang bisa mempengaruhi diri kita dan iman kita, sehingga kita bisa terseret kepada kebinasaan. Di Amsal dikatakan ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Nah, untuk itu kita perlu benar-benar mengerti, perlu benar-benar memahami. Seperti yang tadi saya katakan bahwa tujuan kita itu hanya untuk kekekalan, hanya berpikir tentang kekekalan, berarti kita harus benar-benar memiliki tuntunan hidup yang pasti. Memiliki tuntunan hidup yang jelas, mempunyai tujuan yang jelas, supaya kita tidak dibawa kepada kebinasaan. Teman-teman, kalau tujuan hidup kita adalah kekekalan, yang empunya kekekalan, yang empunya surga, yaitu Yesus Kristus. Pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar memiliki Dia? Sudahkah kita benar-benar memiliki Yesus Kristus? Banyak ajaran-ajaran mengajarkan bahwa dengan berbuat baik, dengan beramal, dan dengan melakukan hal-hal yang lain bisa mendapatkan kekekalan. Seperti yang Amsal katakan, ada jalan yang disangka lurus. Kita berpikir bahwa dengan berbuat baik, dengan beramal, dengan rajin membantu dan lain sebagainya, itu adalah perbuatan yang menolong kita kepada kekekalan. Tapi di ayat selanjutnya dikatakan, tetapi ujungnya menuju maut. Nah, bagaimana kita menyikapi semuanya itu? Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6a, di situ dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, kita tahu bahwa jalan yang tepat, jalan yang lurus, jalan yang benar hanya ada di dalam Yesus Kristus. Untuk itu mari bersama-sama kita benar-benar memiliki Kristus, tidak setengah-setengah, tapi full. Iman kita benar-benar total kepada Tuhan. Di masa muda kita mau memiliki tujuan yang jelas, tujuan yang pasti. Yang menjadi perenungan kita pada saat ini, yang pertama, ingat tujuan hidup kita, orientasinya harus jelas pada kekekalan. Ingat, tujuan hidup kita orientasinya harus jelas, yaitu pada kekekalan. Yang kedua, teman-teman, kekekalan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Untuk itu mari kita benar-benar memiliki iman yang benar di dalam Tuhan. Jangan salah menetapkan juru selamat. Kalau kita salah memilih, salah menetapkan juru selamat, akan membawa kepada kebinasaan. Yang ketiga, tujuan yang pasti hanya ada dalam Yesus. Kiranya ini menjadi sukacita bagi kita semua, bahkan berkat bagi kita, untuk kita responi dengan baik dan menjadi satu kerinduan ketika kita sudah ada di dalam bagian, yaitu menjadi anak Tuhan. Salah satu keluarga atau kerabat kita yang belum mengenal Tuhan, kita rindu membawa mereka kepada jalan yang benar. Sehingga kita mempunyai tujuan yang pasti,
yaitu Tuhan Yesus Kristus yang mempunyai kekekalan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan pada kesempatan saat ini Tuhan. Biarlah kami yang hidup dalam dunia, kami tidak hidup seperti dunia. Namun kami memiliki satu kepastian jaminan yang jelas, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi jalan hidup kami untuk kami beroleh kekekalan. Tuhan, tolonglah kami dengan berbagai hal yang terjadi dalam dunia ini. Biarlah iman kami membawa kami kepada ketetapan dan ketaatan kepada Engkau, sehingga kami tidak mudah digoyahkan. Ya Tuhan, tolong kami yang penuh dengan kelemahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita pada saat ini. Teman-teman bisa mengambil waktu teduh sejenak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita. Saya mengucapkan banyak terima kasih bagi teman-teman yang ambil bagian dalam melayani Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan saudara. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih bagi teman-teman yang terus setia mengikuti ibadah secara live streaming di channel GKA Anugerah Tulung Agung. Kiranya melalui ibadah ini boleh membawa kita untuk lebih mengenal Tuhan dan semakin dekat kepada Tuhan. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, saya menginformasikan beberapa informasi penting menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, seluruh kegiatan ibadah remaja dan pemuda di gereja sementara waktu ditiadakan dan nanti menunggu informasi lebih lanjut dari majelis gereja. Dan yang kedua, bagi teman-teman yang rindu beribadah, mari bergabung dalam ibadah umum pukul 7 pagi bertempat di gereja. Dan teman-teman dihimbau untuk memperhatikan protokol kesehatan. Dan teman-teman yang ketiga, bagi yang rindu ingin didoakan dan ingin sharing secara pribadi, teman-teman bisa menghubungi nomor pembina yang sudah tertera di layar saudara. Kiranya melalui sharing ini boleh mengubahkan kita dan boleh membawa kita untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Tetap setia dan tetap menjaga kesehatan. Demikian informasi yang dapat saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria.